Miguel Uribe has been shot and during a wounded in the campaign event capital in Bogota. Bogota. Kolombia kembali dikejutkan pada tanggal 7 Juni 2025 seorang politikus muda yang karismatik dan digadang-gadang sebagai calon presiden masa depan, Miguel Uribe Turbay, menjadi korban pembunuhan brutal. Insiden ini tidak hanya mengguncang peta politik Kolombia, tetapi juga membuka kembali lembaran kelam sejarah keluarganya. Siapakah Miguel Uribe? Mengapa ia menjadi target? Dan mampukah ia bangkit dari tragedi ini untuk meraih impian tertingginya? Miguel Uribe Turbay adalah seorang politikus Kolombia. Saat ini, ia menjabat sebagai senator dan merupakan calon presiden Kolombia untuk pemilihan umum 2026. Ia dikenal sebagai seorang politikus berhaluan sayap kanan dan merupakan anggota partai oposisi Democratic Center. Kisah Miguel Uribe tak bisa dilepaskan dari sejarah keluarganya yang luar biasa dan penuh kemuliaan sekaligus tragedi. Ya, dia adalah cucu dari Julio Turbay Ayala, seorang tokoh besar yang pernah menjabat sebagai presiden Kolombia dari tahun 1978 hingga 1982. Ya, jadi darah kepemimpinannya sudah mengalir di dalam dirinya. Namun ada pula kisah pahit. Ibunya, Diana Turbay, adalah seorang jurnalis pemberani yang tewas. Dihilangkan nyawanya secara tragis oleh kartel narkoba pimpinan Pablo Escobar pada tahun 1991. Kisah penyanderaan dan tewasnya Diana menjadi salah satu bab paling gelap dalam sejarah Kolombia. Itu juga meninggalkan luka terdalam bagi keluarga Uribe Turbay. Tragedi inilah yang mungkin membentuk karakter dan tekad Miguel. Ia tumbuh di tengah warisan politik yang kuat, tetapi juga bayang-bayang kekerasan yang mengerikan. Hal ini memberinya perspektif unik tentang kebutuhan Kolombia akan perdamaian dan keadilan, prestasi dan jalan politik Miguel Uribe Turbay. Miguel Turbay memulai karir politiknya dengan cepat. Pada tahun 2012, ia terpilih sebagai anggota Dewan Kota Bogota, mewakili Partai Liberal. Ini adalah langkah awal yang solid bagi seorang politikus muda. 4 tahun kemudian, pada tahun 2016, ia diangkat sebagai sekretaris pemerintah Bogota di bawah kepemimpinan Wali Kota Enrique Peñalosa. Posisi ini memberinya pengalaman berharga dalam administrasi publik dan tata kelola kota. Nah, puncak karirnya hingga saat ini adalah pada pemilihan umum 2022, ketika ia terpilih sebagai senator Kolombia dengan perolehan suara terbanyak, yaitu 226.922 suara. Ia membuktikan bahwa ia adalah kekuatan politik yang harus diperhitungkan. Kemenangan telak ini membawanya ke panggung nasional dan menjadikannya salah satu politikus paling menonjol di Kolombia. Kini ia bahkan telah mengumumkan niatnya untuk mencalonkan diri sebagai presiden Kolombia di pemilihan umum 2026. Ya, sebuah ambisi besar yang didukung oleh rekam jejak yang mengesankan. Nah, siapakah musuh dari Miguel Uribe Turbay? Dan apa kaitannya dengan kasus penembakan dan semua spekulasi yang muncul? Pertanyaan besar yang muncul setelah insiden penembakan 7 Juni 2025 adalah siapa yang menjadi musuh Miguel Turbay. Kolombia memiliki sejarah panjang kekerasan politik dan konflik bersenjata. Tapi mengingat latar belakangnya sebagai politikus sayap kanan yang vokal dari partai oposisi Democratic Center, Miguel Turbay kemungkinan besar memiliki banyak lawan politik. Partai yang ia wakili seringkali menjadi target kritik dari kelompok-kelompok kiri atau progresif, terutama terkait tentang isu-isu perdamaian dan reformasi lahan. Namun yang paling mengerikan adalah kemungkinan keterlibatan kelompok kriminal. Mengingat riwayat keluarganya, terutama tragedi yang menimpa ibunya, kita tidak bisa mengabaikan bahwa kemungkinan insiden ini terkait dengan jaringan kejahatan terorganisir, termasuk juga kartel narkoboy yang masih memiliki pengaruh besar di beberapa wilayah di Kolombia. Seorang remaja berusia 15 tahun telah ditangkap terkait kasus tersebut. Apakah ia bertindak sendiri atau ada dalang di baliknya? Investigasi ini masih terus berjalan. Peristiwa ini menunjukkan betapa berbahayanya menjadi politikus di Kolombia, terutama bagi mereka yang berani menantang status quo. Nah, Miguel Turbay kini sedang berjuang untuk hidupnya di rumah sakit. Sampai dengan video ini kami rekam, Miguel Turbay masih berada di rumah sakit untuk memperjuangkan hidupnya. Insiden penembakan ini juga pengingat pahit bahwa perjalanan politik di Kolombia masih penuh dengan bahaya dan tantangan. Apakah ia akan pulih sepenuhnya? Dan jika iya, akankah tragedi ini semakin menguatkan tekadnya untuk menjadi presiden Kolombia? Ya, mari kita juga doakan untuk kesembuhannya. Apa pendapat kalian tentang Miguel Turbay dan insiden ini? Tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa juga untuk like video ini, subscribe channel ini, dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan update dari kami untuk video-video selanjutnya. Ikuti terus petualangan kami mengungkap tabir misteri dari sisi lain dunia di Another Side.